Om Swastiastu. Pada video kali ini, saya akan membawakan pembahasan ujian tengah semester Biokimia 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimadi Ani Pralastiari, NIM 181303127, kelas 5B Pendidikan Kimia. Soal nomor 1. Melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam makhluk hidup. Nah, dapat dilihat pada gambar, itu bahwa metabolisme dalam makhluk hidup itu terdapat dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik menjadi senyawa sederhana, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Katabolisme ini bersifat endogenik. Tujuan dari reaksi katabolik adalah untuk menyediakan energi dari komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik dalam rangka menyusun molekul. Anabolisme merupakan reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun atau sintesis senyawa sederhana menjadi senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Nah, anabolisme ini bersifat eksergonik karena dia memerlukan energi. Yang soal nomor 2, jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Biomembran adalah suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan kolesterol yang tebalnya kira-kira 10 nanometer. Gambar ini merupakan gambar dari struktur membran sel, di mana penyusun dari membran sel yang pertama itu ada lipid membran. 3 membran yang utama dalam lipid adalah fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Yang kedua ada protein membran. Protein penyusun membran adalah protein intrinsik atau integral dan protein porifer atau ekstrinsik. Dan yang ketiga, karbohidrat membran. Karbohidrat penyusun membran adalah glikoprotein. Nah, selanjutnya fungsi dari membran sel. Yang pertama, sebagai pembatas antara lingkungan di dalam sel dengan lingkungan di luar sel, dan di antara lingkungan dalam organel dengan lingkungan dalam sitoplasma. Yang kedua, fungsinya mengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Yang selanjutnya, sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen metabolisme maupun agen siaka seperti bakteri atau virus. Selain itu, selaput sebagai suatu kelompok molekul juga dapat berfungsi sebagai reseptor terhadap perubahan suhu, intensitas cahaya, dan lain-lain. Selanjutnya, berfungsi sebagai jalan untuk keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya. Selanjutnya, sebagai penyedia enzim karena membran plasma berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisasi. Selanjutnya, berperan dalam transduksi energi. Perubahan satu jenis energi ke bentuk yang lain disebut dengan transduksi, merupakan hal yang penting dalam aktivitas makhluk hidup dan membran secara langsung berhubungan dengan hal lain. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui. Yang pertama, mengenai jalur glikolisis. Yang kedua, jalur gluconeogenesis. Yang ketiga, perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Yang keempat, hitung jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Dan jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Glikolisis merupakan sederetan reaksi yang berlangsung dalam sitoplasma dari semua prokariot dan eukariot. Jalur glikolisis merupakan urutan 10 langkah reaksi yang mengubah molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat dengan pembentukan 2 molekul ATP. Yang dimaksud dengan gluconeogenesis adalah proses mensintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat meliputi laktat dan pirufat, intermediat siklus asam sitrat, kerangka karbon asam-asam amino, dan gliserol.
Tempat utama berlangsungnya proses gluconeogenesis adalah dalam sel hati, walaupun gluconeogenesis juga berlangsung dengan frekuensi yang kecil dalam ginjal. Nah, yang selanjutnya itu ada perbedaan dari glikolisis dan gluconeogenesis. Di sini saya paparkan melalui tabel. Dari segi definisi, glikolisis merupakan proses mengubah molekul glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Sedangkan gluconeogenesis, proses mensintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat meliputi laktat dan piruvat, intermediat siklus asam sitrat, kerangka karbon, asam amino, dan gliserol. Dari produk yang dihasilkan dari proses glikolisis berupa molekul piruvat, sedangkan pada gluconeogenesis produknya berupa glukosa. Dari tempat terjadinya glikolisis itu terjadi pada sitoplasma di semua sel, sedangkan gluconeogenesis berlangsung pada sitoplasma dan mitokondria di organ hati dan ginjal. Jenis metabolisme dari glikolisis adalah katabolisme, sedangkan dari gluconeogenesis jenis metabolismenya adalah anabolisme. Dari segi enzim yang berperan dalam penentu laju, pada glikolisis enzim yang berperan itu ada heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Sedangkan pada gluconeogenesis enzim yang berperan dalam penentuan laju itu ada piruvat karboksilase, fosfonol piruvat karboksikinase, fruktosa 1,6 difosfatase, glukosa 6 fosfatase. Dan yang selanjutnya ada tahapan reaksi. Glikolisis itu terdapat 10 tahapan reaksi dari glukosa menjadi piruvat. Sedangkan gluconeogenesis berlangsung dari asam amino dan laktat dikonversi menjadi piruvat. Selanjutnya terjadi reaksi kebalikan dari glikolisis, yaitu dari tahap 10, 9, 8, dan seterusnya sampai 1. Selanjutnya, glikolisis dikonversi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Setelah itu, terjadi reaksi kebalikan dari glikolisis tahap 3 sampai dengan 1. Selanjutnya, jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Nah, dapat kita ketahui bahwa dari glikolisis 1 molekul glukosa itu menghasilkan 2 ATP. Sehingga jika ditanya 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob itu, ATP yang dihasilkan oleh 5 mol glukosa itu adalah sebanyak 10 ATP. Nah, selanjutnya sistem pengendalian jalur glikolisis. Di sini ada 3 enzim yang berperan dalam sistem pengendalian jalur glikolisis. Yang pertama itu ada heksokinase. Enzim heksokinase adalah enzim yang mengkatalisis tahapan glikolisis irreversibel yang dihambat oleh glukosa 6-fosfat dengan penghambatan umpat balik. Ketika FPK dihambat fruktosa 6-fosfat dan glukosa 6-fosfat dibentuk. Hal ini dikarenakan kedua metabolit ini berada dalam keadaan berkesetimbangan yang dikatalisis oleh fosfoglukoisomerase. Hambatan heksokinase memperkuat hambatan pada FPK. Tahapan reaksi heksokinase ini merupakan tahap pengendalian utama dari glikolisis. Yang kedua itu ada fosfofruktokinase. Ini merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi fosforilasi D-fruktosa 6P menjadi D-fruktosa 1,6 bisfosfat. Fosfofruktokinase diaktifkan oleh fruktosa 6-fosfat, fruktosa 2,6 bifosfat, adenosin monofosfat atau biasa disingkat dengan AMP, dan fosfat inorganik atau PI. Akan tetapi, enzim ini juga dapat dihambat oleh ATP, sitrat, asam lemak, dan benda keton.
Dalam proses ini, apabila persediaan ATP terbatas dan AMP melimpah, ATP akan lebih banyak dibentuk sehingga glikolisis berlangsung cepat, dan apabila keadaan sebaliknya atau persediaan ATP sudah mencukupi, maka glikolisis akan berlangsung dengan lambat. Jika kadar sitrat tinggi, berarti persediaan intermediat siklus asam sitrat melimpah, sehingga tidak diperlukan pemecahan glukosa menjadi glikolisis. Selanjutnya ada piruvat kinase. Ini mengkatalisis tahap irreversibel ketiga dalam glikolisis. Enzim ini merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan fosfonil piruvat menjadi fenol piruvat, yang mana piruvat kinase diaktifasi oleh fruktosa 1,6 bisfosfat. ATP dan asam amino alanin menghambat secara alosterik enzim ini sehingga glikolisis diperlambat, yang menyebabkan persediaan ATP dan prekursor biosintetik melimpah cukup banyak. Soal nomor 4. Jelaskan peranan dari siklus Cori, jalur pentosa fosfat, dan metabolisme glikogen, serta pengendalian metabolisme glikogen. Nah, dari gambar ini merupakan gambar dari siklus Cori. Peran dari siklus Cori yaitu untuk menghasilkan asam piruvat, asam laktat, dan glukosa yang digunakan sebagai energi pada saat beraktivitas. Selanjutnya, jalur pentosa fosfat. Peranan dari jalur pentosa fosfat ini adalah untuk menghasilkan NADPH, digunakan dalam biosintesis yang membutuhkan ekivalen reduksi. Selanjutnya, metabolisme glikogen. Metabolisme glikogen sangat penting karena melalui metabolisme ini dimungkinkan kadar glukosa darah dapat dipertahankan melalui penyimpanan glikogen saat kelebihan glukosa atau degradasi glikogen pada saat kadar glukosa rendah untuk menghasilkan energi. Mempertahankan kadar glukosa darah sangat penting agar dapat menyediakan jaringan dengan sumber-sumber energi yang dapat dimetabolisme dengan mudah, khususnya otak yang menggunakan hanya glukosa sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya pengendalian metabolisme glikogen. Pengendalian ini dilakukan oleh pengendalian alosterik dan modifikasi kovalen dari kedua enzim glikogen sintase dan glikogen fosforilase. Peran pengendalian metabolisme glikogen yaitu untuk menghindari pengaruh bersih yang terjadi atau hidrolisis UTP, sehingga biasa disebut dengan siklus yang sia-sia atau siklus yang tidak berguna. Soal selanjutnya. Dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat dari siklus asam sitrat, rantai pernafasan, dan fosforilasi oksidatif. Nah, gambar ini merupakan gambar dari siklus asam sitrat. Dapat diketahui bahwa manfaat dari siklus asam sitrat yaitu sebagai lintasan terakhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, dan sebagai penyedia energi tubuh, berperan dalam sintese asam lemak, gluconeogenesis, transminase, dan deaminase. Rantai pernapasan. Ini merupakan gambar dari rantai pernapasan. Adapun manfaat dari rantai pernapasan yaitu sebagai penyedia sebagian besar energi untuk metabolisme melalui fosforilasi oksidatif. Yang selanjutnya, fosforilasi oksidatif. Adapun gambar dari fosforilasi oksidatif ini merupakan gambarnya. Dan manfaat dari fosforilasi oksidatif yaitu sebagai sumber pembentukan ATP pada organisme air. Contohnya, fosforilasi oksidatif menghasilkan 26 dari 30 molekul ATP yang terbentuk pada oksidasi sempurna glukosa menjadi CO2 dan H2O.
Soal nomor 6. Jelaskan dengan perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Nah, ini merupakan gambar dari proses fotosintesis dan respirasi. Dari gambar dapat diketahui perbedaan dari tempat terjadinya. Respirasi itu terjadi di mitokondria dan sitoplasma, sedangkan fotosintesis terjadi pada kloroplas. Dari kebutuhan cahaya. Kalau respirasi itu tergantung akan cahaya, akan adanya cahaya, sedangkan pada fotosintesis tidak tergantung dengan adanya cahaya, karena fotosintesis ini dapat terjadi dalam dua, yaitu dalam reaksi terang dan reaksi gelap. Yang selanjutnya, kebutuhan ATP. Respirasi menghasilkan dan membutuhkan ATP. Menghasilkan, sedangkan fotosintesis hanya membutuhkan ATP. Pada energi dari respirasi itu dia melepaskan energi, sedangkan fotosintesis menyimpan energi. Perbedaan dari bahan baku respirasi, bahan bakunya berupa glukosa, sedangkan fotosintesis bahan bakunya berupa H2O dan CO2. Reaksi utama pada respirasi yaitu reaksi aerob dan reaksi anaerob, sedangkan pada fotosintesis itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Persamaan reaksinya, pada respirasi terjadi pengurangan glukosa, dapat dilihat pada slide, yaitu 6O2 ditambah C6H12O6 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah dengan ATP. Sedangkan pada fotosintesis terjadi pembentukan glukosa. Adapun persamaan reaksinya seperti yang tertulis pada slide ini, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6, yaitu glukosa ditambah dengan 6O2. Sekian pembahasan mengenai UTS biokimia yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.